Sejauh mana sih Maraneh mengenali diri sendiri masing-masing? Urang mah sajauh jarak urang ngenteng atau ngaca. Bang Den. Urang mah sejauh urang ngaregap hati urang. Alah. Bisa ngaregap hati gitu. Bisa yuk. Kumaha? Cabak. Umum kena susu. Daya buluan saya. Karena gini kan, kalau kita sudah mengenal diri kita, ya hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Karena kalau kita sudah mengenali diri kita, maka kita akan mengenali dengan Sang Pencipta. Betul. Sang pemilik semesta. Kemudian mana religius ayeuna? Nges ka Zeus ieu. Itu kapangaruhan ku dewa Zeus. Ayeuna peda di sarung manehna. Bisa ohnya bener. Biar ada alim, karek salat. Ya, orang kenapa bertanya seperti itu? Ya. Belakangan ini orang pribadi ya merasa bahwa kok orang kayak gini tuh orang merasa ya di lingkungan kerja ada. Ya. Orang sekarang tuh dalam fase udah nggak mau tahu urusan orang lain, bahkan urusan divisi orang lain, fokus ke divisi orang sendiri. Nah, dengan orang mengeluh, bukan mengeluh atulah curhat lah istilahnya ya. Manusiawi lah gini. Manusiawi. Teman orang yang memang dulu dia sebagai guru orang sekaligus teman lah ya, teman orang untuk bercerita. Dia ngasih ngasih link. Coba deh deteksi dini dulu dengan beberapa pertanyaan atau kuesioner yang ada di web tersebut. Sama Mas Fadli lah sebutlah ya. Tarik nyebut itu. Guru orang tuh Mas Fadli. Nah, diceritain bahwa orang itu pernah kan diceritain pernah. Gak tau lah episodenya saking udah banyak anjay. Nah, bahwa orang tuh kelemahannya adalah bukan seorang leader yang baik. Artinya tidak bisa memutuskan keputusan gitu ya. Bukan seorang decision maker yang baik. That's why kenapa orang hal sederhana ketika ngasih backsound ke Simang Jaman minta ini cocok dulu. Itu, ya, pas enggak gitu. Sesederhana itu pun orang harus nanya ke Simang Jaman. Nah, dari sana orang nginget, orang pernah di judge lah ya hasil pembacaan tersebut bahwa orang seorang adalah introvert. Orang adalah seorang introvert, tapi dia sambil kaget juga dan tidak percaya. Kang Maul itu introvert tapi penyiar. Kamu penyiar kok introvert gitu lah. Biasanya kan lamun introvert mah gitu. Introvert mah kan diem gitunya, kalau ngomong mungkin atau lebih senang menyendiri gitu. Pada umumnya kan gitu. Kalau kita baca, orang baca di Halodoc, introvert kan gitulah. Ya, Bang Den, benar gak sih? Pada umumnya gitu. Pada umumnya. Gitu. Kenapa Mas Fadli ini memang bertanya, Kang Maul tuh kan penyiar tapi kok introvert? Kenapa gitu? Jawabannya adalah ternyata orang memang seorang penyiar, tapi ketika ada pendengar radio orang dulu datang, orang tidak nyapa duluan, orang tidak menyambangi duluan. Artinya orang tidak bisa langsung bersosialisasi dengan orang baru. Kan itu ya introvert tuh. Mungkin ke situ masuknya. Karena orang lebih nyaman di dunia apa namanya? Di on air-nya gitu. Di on air daripada di off air mungkin. That's why kenapa banyak pendengar radio dulu tempat orang siaran ngomong kok si Kang Maul mah beda antara on air dan ketika ketemu. Jadi suaranya teh dikasepen tapi ketemu nama gitu. Ari suarana juga nu ganteng, ari aslina geuneuh cenah gitu. Dan mereka banyak yang bercerita gak asik orangnya. Oh maneh teh gitu dijajena teh. Kenapa? Ketika di dunia ketika ketemu kopdar bahasanya lah ya, kopi darat. Nah, ketika ketemu gak asik Kang Maul mah. Di on air aja kayak yang nyablak dan lain-lain. Tapi ketika ketemu itu bukan Kang Maul. Sehingga banyak yang menduga bahwa ini yang siaran teh siapa? Bisa jadi si Kang Maul mah admin gitu. Bukan penyiar gitu misalkan. Atau tukang mie ayam nu dihanap. Si Mas. Aya kene. Tukang batagor. Oh batagor. Mang Ngoni kan Mang Ngoni. Tukang cukurna. Nya bener. Ararapal Karulin mana?
Jadi itu tukang fotokopi. Nah terakhir kali ketika orang mengeluh lah atau cerita kemarin-kemarin dikasihlah link itu, coba isi kuesioner ini dan bener hasilnya hampir sama lah. Orang dijudge bahwa orang adalah seorang introvert. Orang awalnya tidak menyadari dan loh kok orang introvert gitu. Bahkan bener teman kantor orang, lu introvert tapi punya podcast. Aneh menurutnya sepintas mah gitu. Mungkin kurang jauh mainnya. Ya, ya kalau yang lembun orangnya bener. ente mah Siga Raditya Dika. Ya, bener. Introvert tapi kan bikin karya nyaman sendiri dengan dunia gitu. Sokre namun dina komunikasi bagus, seorang komunikatif ketika ada orangnya nyaman dengan orang lawan bicaranya keluar. Ya, bener. Relate sok nonton gitu. Tapi kalau channel di luar gak ada casting casting teh. Acara off air ketemu paling diem gitu. Yes. Kok Radit gitu. Ini cenah. Ya inilah gue gitu. Beda pas di panggung gitu nya. Beda. Jadi kalau soal karya mungkin kan panggul resep nate nya speaking. Nah, terus kan ada beberapa juga nih, orang tuh katanya tipenya yang realistik. Artinya orang memang kalau misalkan tanpa data, tanpa sebuah pendekatan sains yang mendukung hal teori tersebut, itu orang lebih percaya terhadap itu. Kalau hanya katanya orang pasti jadi denial. Jadi yang konkret tuh ya realistik di sininya. Terus dari sifat orang lebih rasional. Ya tadi mungkin nyambung karena harus ada data dan fakta yang jelas, yang valid gitu. Secara taktik orang termasuk orang yang lebih terencana, matang. Mungkin si Mang Jaman lebih paham tentang hal ini. Dari mulai skrip, terus Mang, orang punya ide konten gini. Bahkan orang sampai ngedetailkan ya. Iya. Pada akhirnya Mang Jaman tidak memberikan ide. Hanya diurang gitu. Iya. Akhirnya dengan pertanyaan kumaha eksekusinya gitu. Dan nggak biasa gitu sih Mang Umbo, nggak usah diantepkan gitu orang. Nah yang terakhir identitas orang lebih ketegas katanya ya. Tegas. Termasuk yang kemarin Mang. Yang mana? Banyak yang kemarin teh. Di mana orang dengan berat hati harus memutuskan berdua dulu ya. Dan memang seiringan bahwa memang si Mang Asep tuh ingin fokus. Iya, ngebantu orang untuk gitu. Untungnya sejalan mungkin lah, emang sudah jalannya seperti itu. Nah orang tegas ke si Mang Jaman, Mang ini kayaknya kita harus berdua dulu deh gitu. Ya gimana caranya? Akhirnya orang menyerahkan segala sesuatunya, atur lah. Orang suka gitu ke si Mang Jaman. Jadi orang punya ide, punya keinginan seperti ini, tapi akhirnya eksekusinya ke si Mang Jaman. Atur lah. Akhirnya dia yang ngomong. Mengcopy paste omongan orang. Dia tipenya thinker berarti. Ya pemikir ini pengeksekusi. Ya gitu. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang orang jadi tinker Nah, setelah orang melihat ini ya beberapa hasil ini, orang akhirnya mengkonfirmasi diri sendiri. Oh iya benar sih ini mendekati lah gitu. Meskipun tidak 100%. Karena kan ini hanya search engine atau hanya berupa kuesioner yang mungkin pertanyaannya asesmennya hampir sama begitu ya dengan karakter yang lain. Tapi menurut orang ini lumayan lah rada akurat gitu. Nah, orang nge-share dong ke si Mang Jaman. Mang, coba isi kuesioner ini. Nuhun, jadi materi. Orangnya teh apa lu teh nangisi naon nya? Tara-tara. Pinjol. Asup ke nik. Orang yang nanya kan di pulau heula, aya nama aya nomor nik orangnya pala laur aya nama gitu. Nah, akhirnya si Mang Jaman ngikut. Si Mang Jaman orang mendapatkan hasil katanya dia lebih ekstrovert. Coba divalidasi Bang. Tadi mana teh tipe non gitu teh? Introvert. Lain itu secara ahli logistik. Kepribadian. Orang ahli logistik. Tukang punggal panggul. Logistik. Ya lamun logistik mah tadi mana lebih ke logis gini perencanaan kuat gitu nya. Setik. Orangnya tadi memang sih penasarannya ninggal si Mang Mul ngasih tes kepribadian itu. Memang orangnya jarang sih bahkan mungkin tidak pernah lah kamu secara spesifik
datang gitunya kali psikologi, tapi lamun kadang baca-baca di web misalnya gitu mah kadang sok orangnya buat tenonnya introspeksi diri atau biar kenal ke diri gitunya. Nah kemarin memang itu banyak itu nanti banyak pertanyaan gitunya, jadi penasaran sih memang orang seperti apa gitunya. Nah setelah aku orang melakukan beberapa pengisian kuesioner tadi, ternyata memang orang jeung Mang Mul itu berlawanannya gitu. Mang Mul makan lebih introvert, ada orang mah ekstrovert gitu. Bahkan di hasil nanti emang orang sampai ke 63%. Atau nanti ekstrovert nanti. Oh iya, orang lupa ya persentasenya. Orang persentase introvert 51%. Introvertnya. Orang mah berarti ekstrovertnya 63%, introvertnya 37%. Berarti ya jauhnya hampir setengah lah gitu. Dan memang lamun ke orang dieukeun nya rada-rada logis oge gitunya ekstrovert teh. Karena kalau orang baca-bacanya tipikal orang ekstrovert itu dia lebih senang bersosialisasi, sosialnya tinggi dan makanya mungkin ngajodohnya jeung pekerjaan orangnya kan kebetulan di sosial gitunya, pendamping sosial, jadi kok nyambung gitunya memang seperti itu ya tanah. Terus untuk energi antara visioner dengan realistis, orang lebih realistis oge gitu. Jadi memang orang mah lebih nonnya lamun aya rencana gitunya daripada visi gitunya, visi tujuan lebih ke nu dialami jeung didapatkan ayeuna gitu, lebih realistis gitu. Bahkan untuk realistis orang di energi itu 55%. Walaupun mungkin tidak beda jauhnya, cuman beda seberapa sih Mang? 5% sebenarnya. 5%-an. Jadi rada-rada balance lah gitunya. Rada ini. Kemudian untuk sifatna gitunya, sifatna. Nah, iya orang teh jadi PR oge-nya. Sifat orang memang dina itu untuk antara rasional 49%, emosional 50% Mang orang teh. Anjir. Jadi anjir teh. Tapi emosional lain. Emosional itu lain temperamennya. Jadi memang lebih ke nanti perasaan lah gitu. Ekspresinya lebih memang lamun ku orang dipalidasi ka diri orang, memang orang pribadi sih termasuk orang anu kumahanya. Jadi perasa gitu. Emang itu ge nyambung jeung sifat orang konsul Mangnya atau sosial. Nonton naon nah, jujur sih Mang, emangnya jujur aja kapan juga Mang ada nih teh. Orangnya kemarin sempat viral geningan anu cerita-cerita anu ngeprank orang tuanya. Jadi kan jadi ngeprank orang tua lah heureun gitu ya, pada teh kan lain tugas kampus gitu nya. Orang jujur pribadi seneng ngeliat itu teh. Lain seneng ku lucuna gitu nya, tapi seneng teh kebersamaan kok gitu ya, mereka mah bisanya deket dengan orang tuana gitu. Tapi orang tuh bisa gitu nya. Jadi orang jadi apanya orang mah resep gitunya, mereka mah jeung orang tua teh bisa heureuy-nya, bisa duduk bareng ibuna bapana gitu. Dan mungkin itu sesuatu yang tidak begitu banyak orang dapatkan dalam kehidupan orang dalam keluarga gitunya. Jadi ya itulah sebenarnya jujur tadi Kang Aden emang orang babar iya. Terus apalagi tadi aya orang misalnya pokoknya mah anu aya konten-konten tentang ngabahas keluarga, orang tua, orang rada sensitif gitu Mangnya. Jadi bebari benang hati orang gitu orang mah. Termasuk orangnya ketika misalnya lamun ngambil keputusan gitu, orang lebih pakai perasaan gitu. Jadi kadang karunyaan gitunya, kasihan lah. Tetegaan gitu. Jadi ya udahlah gitunya. Tapi mungkin tadi dari hasil emosional dia cocok jeung orang mah gitunya. Emang orang lebih emosional, tapi lain berarti orang ge temperamennya, walaupunnya kadang-kadang sih jujur lamunnya amak sih amak gitunya kadang-kadang, tapi mencoba. Tapi nu paling besar mah sih emosionalnya mungkin lebih ke perasa gitu orang mah gitu. Terus dari taktik, nah ini taktik oke orang teh rada-rada signifikan juga namanya signifikan. Perencanaan orang teh 71% hasilnya teh. Untuk improvisasinya 28%. Ya memang mungkin orang tipikal perencananya ketika misalnya orang yang sesuatunya di manage gitunya dari 0 sampai ke nanti seperti apa gitu gitu. Jadi perencanaan. Dan terakhir untuk identitas, untuk posisi tegas dengan waspada gitu. Makanya lamun tegas itu 49%, tapi lamun waspada 51%. Nah, orang yang itu sama sihnya mungkin termasuk rada korelate oke. Kenapa orang termasuk orang yang waspada dalam tanda kutip gitunya? Karena mungkin itu dibangun dengan background orang mang di masa kecil. Bagaimana orang teh ibaratna naonnya untuk orang-orang mungkin yang hidupna tidak terlalu bergantung dengan orang lain, artinya banyak hidup dengan sendiri gitunya, berjuang sendiri. Seperti emang analogi namanya ketika aya anak kucing nya diiten orang misalnya gitu. Anak kucing bedanya anak kucing anu dia jeung indukna gitu. Biasanya lebih kalem gitunya. Tapi ketika orang manggihan anak kucingna teh sorangan gitunya, mungkin terlantar,
ketika orang deketan teh rada-rada agresif gitu. Ya. Karena tadi dia depend, mungkin ya karena dia ngerasa sendiri akhirnya dia mempertahankan. Ada rasa ketakutan. Dalam kasarnya ketika orang ngerasa ketakutan lamun lain orang nu ngelindungi diri orang sahadeui gitu kasarna. Nah, makanya kenapa misalnya mungkin waspada orang besar dibanding dengan tegas orang karena tadi background tadi perjalanan hidup lah gitu. Iya. Jadi seperti itu lamun orang mah gitu. Jadi relate pisannya emang ya tak. Orang masih jujur konfirmasi validasinya gimana? Validasi 99% kayaknya mah. Gila. Aslina. Oke. Gitu. Emang adin kumaha? Irah geus sih anak kamari orang mah. Keur senang keur sedih. Keur ngarokok jeung ngopi gitu. Digana lamun keur senang 80%. Ya kan jadi, baperan orang mah tadi tapi orang nu jadi rada kaget gitu nya antara orang jeung si Mang Mul ternyata cukup berlawanan maksudnya beda gitu. Orang teh orang kira orang jeung Mang Mul teh kan satu circle lah gitu nya orang meureun sebagai mitra podcast. Orang pikirnya orang teh sa frekuensi dan tanda kutip untuk psikologi emangnya sa frekuensi mungkin sa tipe tapi ternyata mungkin inilah perbedaannya nu menyatukan gitu. Aslinya jadi walaupun harus orang saling melengkapi gitu. Jadi makanya kadang orang nita ka maneh, kadang maneh nita ka orang gitu ya. Mungkin tadi tina poin iya gitu. Atur-atur lah. Gitu. Nah, kan orang jeung maneh bertolak belakang. Orang introvert, orang ekstrovert. Maneh ekstrovert. Mang Adin, orang sering lihat konten-kontennya. Dia mendeklarasikan terang-terangan bahwa dia ambivert ya. Justru ambivert. Nah, orang baru dengar loh ketika maneh bikin konten seperti itu. Oh, ada ya yang ambivert. Juga teh ambigu gitu. Gitu. Kan dia ambibi. Hewan yang bisa iya benar-benar. Kan? Bisa di dua dimensi. Dua alam. Yang haram untuk dimakan biasanya. Yang haram untuk ditindas. Gitu. Jadi mau nyari hatean orang mah. Ditinggalkeun pek bae. Rek hayu jeung urang hayu. Gitu. Jadi enak lah ambivert mah. Nah, ini gimana nih? Emang bedana introvert, ekstrovert jeung ambivert kumaha anu karasaku Mang Adin gitu. No aya di namanya, aya di urang bener. Oke, dualisme. Coba. Nah, nu jadi ngabedakeun teh kondisi mah. Urang jadi introvert, introvert, extrovert. Introvert, ekstrovert. Nah, cadet bahasa Jerman mah. Introvert, urang kadang introvert, kadang ekstrovert dina hiji waktu. Jadi orang introvert dina hiji kondisi, jeung ekstrovert dina hiji kondisi. Oke. Naon ngabedakeun naon? Waktu masa balik-baliknya itu tadi. Jadi orang mah introvert. Nu ngomong lagi lieur, komo nu ngadengekeun. Orang mah introvert lamun keur akhir bulan. Oke. Oh iya. Awal bulan. Iya. Urang mau gaduh. Iya benar. Introvert menyendiri lebih efisien. Mungkin ketemu duit tadinya. Contohna we dina gawenya urang. Resep menyendiri. Ahmad teu naon abi wih ti payun. Mangga. Kalau orang lain kan baturan abi sieun atau kumaha. Ada yang gak nyaman kerja sendiri. Urang mah rek babaragan hayu. Kadang begadangnya keprinan rapot. Rek sorangan, kadang pernah sorangan lebih ke jam 8 di kantor. Enjoy we, asal aya musik, biasa enjoy. Tapi kadang-kadang sok keganggu, lamun aya ngabaturan. Tapi sok ajak ngobrol. Iya benar sih. Nah, sok kesel pan kalau gawe. Ban kalau nyarita urang keur gawe. Jadi itu beres-beres kerjana kan gitu. Nah gitu, jadi terus nyari hatean. Emosi memang tadi si Kamang Jaman ada kumaha lamun konten-konten gitu. Tapi lamun orang cuek lamun misalkan ditinggalkeun teu diajakan cuek teu naon teu nyari hate. Tapi lamun beda meureun teu baper gitu. Teu baperan gitu. Rek dihina rek kumaha diomongkeun di tukang. Oh teu naon. Mul omongkan mengharap yuk. Orang jangankan di belakang kan kita suka ngomongin di depannya. Iya benar. Kan orang silih mau ya kan di balapan. Iya benar biasa kan. Halus. Oke. Nah gitu jadi nu karasa urang mah memang sih. Jadi pendengar yang baik, komunikator yang baik memang orang sok ngomongnya aja sebagai dulunya.
dia jadi MC sering tuh di beberapa sekolah kalau perpisahan. Sama beliau tuh. Bahkan kita ngadadak mang. Siap orang siap tapi. Kemudian MC nah di jadwalna biasa. Eta mah sawe nu bade. Siap. Sok aya acara mang, sok aya acara itu di sekolah gitu perpisahan MC gitu. Aya. Orgas mamang atuh asupkeun kali-kali mah. Enggak dibere 50.000. Gitu ongkosna mah. Ya tenang ngarti urang ge. Bisa. Ya mang mulnya lumayan acara kamari ge emang di Karang Pawitan. Aslina. Oke lanjut. Nah gitunya. Jadi pendengar yang baik. Oke jadi intinya malah multifungsi gitu. Multifungsi, fleksibel, rek maju oke, rek teu mundur teu diajakan teu nanaon eta nu karasakeun. Emang ngeunah sih tapi aya we kasiksa. Nah, ketika introvert orang rada kasiksa, Mang. Nah, gimana tah? Ada kasiksa dalam kondisi seperti apa? Kondisina teh naonnya? Di lingkungan baru, Mang. Iya. Nah, itu baru masuk gitu banyak orang yang menjadi korban dari kerahasiaan hidup gua. Hidup gua aja, hidup orang. Contohna pemajikan. Awal ketemu ta'aruf kan. Yes. Ta'aruf asik pendiam, cek in calon mitoha urang. Asik masih bakal si gahasan. Cicingeun. Hari geus malam pertama malam kedua malam ketiga geuningan. Non beringas sok bodor bahkan ketika dikenalkan sama lingkungan sekitar orang di tempat ngajarna ngobrol-ngobrol akhirnya banyak cerita setelah 1 tahun we boela aja nah enggak apa-apa boela geuningan teu nyangka nah eta tempat adin teh geuna sok ngabodor aya sugan teh tara ngabodor tah itu biasanya kalau lingkungan baru saya introvert. Ya benar ya gitu gak keluar sifat aslinya takut biasa tapi kalau sudah berbulan-bulan kenal baru keluar cair itu segala itu awal bulan pertanyaannya itu pemajikan keberatan atau keeraan tuh gitu pemajikan mengadin sih justru pemajikan kapangaruhan sarua orang jadi beringas dua nana kalau istrinya enggak paling mertuanya Neng Ela tadi Ima meli ucing di nukarung meli ucing mang meli kambing aing kan oh iya tadi orang ngomong nah itunya jadi MC siap tapi jadi pendengar oke itu paling siap bayangkan orang pernah ngadengnya cerita pemajikan 3 jam aja cuma gitu terus kumaha tuh ingat Kamang mo tadi 1.000 katanya 2000 seorang 2000 terus naik mah perkali naik senang 2000 oh 2000 nya salah 2000 bener penting pisan orang kan mondok capek neng 800 jadi itu capek lain nggak ada yang nyari kalau kang ngitung. Oke, kenapa malam kemarin nah jadi biasanya bener aplikasikan jadi begitu mau tidur sedang ngobrol tadi kumah di sekolah ditanya dipancing-pancing orang kan bisa mancing-mancing ngobrol keluar beres tunduh orang buka laptop. Oh jadi senang capek. Pemajikan itu senang capek. Laptop enggak sih Mang Adin laptop dibuka orang reup. Orang reup iya buka. Cek laptop deh. Waduh cerut. Duh ada tuh baraleng panas muka aing. Oke, tonton sorangan. Ayo pertanyaan Mang Adin, penasaran jujur ya. Kan Mang Adin tadi ekstrovert introvert ngahiji gitu nya. Aya kecenderungan tuh misalnya tadi selain mungkin mood masalah akhir bulannya, maksudnya anu di sehari-hari gitunya, kecenderungan introvertna muncul atau extrovertna muncul itu lebih banyak mana gitu di antara itu? Lebih banyak ke atau ke kondisi gitu. Tapi ayeuna sih geus boga budak banyak, geus boga budak. Beda lamun ditarik ke belakang beberapa tahun ke belakang keur bujang mah orang bahagia, Mang. Oh, bahagia. Boga duit bahagia. Masih kena ekol. Bener. Iya benar. Bener sih bujang mah minta bensin. Iya benar. Ekol bahagia we. Ngurus barudak ngaji gitu bahagia. Teu boga bensin kari ieu. Tapi ketika ayeuna nya finansial memang mempengaruhi introvert dan extrovert. Kadang kan kayak berjalan mama air cicingan teboga duit dilarang nginjem duit
sekali ngomong pinjem duit cara ngomong tapi sekali ngomong. Gitu. Jadi kumaha mood gitu memangnya. Oke, gitu. Jadi tapi bisa berubah dengan cepat gitunya. Jadi bisa kadu ka dieu lah gitu. Gitu. Ada orang mah kan nu hijimnya kadang-kadang orang depend di dinya gitu, bertahan di sana gitu. Tapi Mang Adin mah tadi bisa loncat-loncat gitu merenya. Sorry Mang Din, orang kayak akhirnya penasaran. Condong lebih sifat yang seperti apa ambivert tuh? Karena kan antara ekstrovert dan introvert tuh yang lebih munculnya itu sifatnya di antara apa? Introvert dan ekstrovert memang. Ekstrovert nah. Oh. Ya, kondisi kan ngajar. Kemudian guru-guru ya kan setiap hari gitu. Kemudian barudak gitu. Eta sih kondisiku pekerjaan jeung di keluarga. Jadi ibarat ieu merenya ibarat dua mata pisau meureun mana nu sering keasah juga nama. Itulah nu tajem merenya kayak gitu. Berarti atuh kalau seperti itu mana bisa masuk ke ekstrovert? Bisa. Pasti bisa. Ka introvert bisa. Ekstrovert enten menonjolna naonnya? Ya ekstrovert mah tadi orang lebih senang sosial gitu. Sosial. Kamu si Mul lebih senang menyendiri gitu. Gak terlalu suka ngobrol dengan orang sosial banyak lah gitu, orang asing, gitu, orang di luar. Oh iya, kebayang. Orang sosialna lamun jeung nu kenal sosial tapi nu jeung teu kenal. Urang paling susah. Lamun maneh mah kan jeung nu geus kenal ge sosial rada gitunya. Yang jika tadi on air halus tapi di off air itu mengecewakan. Tapi untungnya sih tadi si Mang Mul untuk extrovert introvertnya tadi rada-rada tipis gitu. Tadi emang antara sabaraha? Introvert 51%, extrovert 49. Jadi memang ulangi deui gara sampai mendapatkan hasil yang turun introvert. Ulangi deui gara. Extrovert. Soalnya kan 51-nya masih 50-50 lah. Intina mah bakal beda Mang hasilnya karena satu orang apal soal pertanyaan anak kemungkinan orang gak bakalan jujur ketika ngisi di awal. Kedua ada indikasi nanti ngejawab pertanyaan tuh bakal ngepalidasi dulu ke diri gimana ya orang gini gak jadi itu spontan gitunya spontan gitu beda gak bakalan dapat lagi kayak suasana gitu. Kayak kemarin lah yang viral tuh yang Yubrik ketika diundang ke pagi-pagi ambiar gak dapet vibes-nya gitu. Karena bedanya memang memena gitu lah gitu. Iya. Oke Mang Din, ada pertanyaan terakhir. Jadi apa yang membuat Mang Adin menjadi ambivert? Orang awana teh ekstrovert sebelum mengenal adanya ambivert. Setelah orang telusuri selama 1 jam lah di malam hari, ternyata orang teh ambivert. Semua karakter spesifikasi ambivert aya di orang. Nah orang bisa kieu teu baperan, teu nyeri hatian. Itu ada memang yang mempengaruhi itu prinsip Bang. Nasihat-nasihat dari almarhum bapak orang. Gitu kan cenah pokona mah tin cenah lamun aya nu ngadenge goreng tong diasupkeun kana hate. Nang keluarkeun deui we. Teu ka dieu we ka angin tah gitu. Itu prinsip lainna emang mal asup kan ka maneh mah. Kan make headset.